Gencarnya kampanye revolusi industri 4.0 berdampak kepada dunia lapangan pekerjaan. Migrasi sistem perusahaan dari yang dulunya berbasis offline, sekarang hampir semua sektor memiliki pasar di online. Hal ini berdampak kepada kebutuhan sumber daya manusia yang ahli di bidang ini. Namun, apa saja sih kebutuhan profesi yang paling dicari perusahaan? Berikut merupakan 5 profesi paling dicari perusahaan pada tahun 2021 versi Jobstreet. Copywriter dan content writer. Kemampuan yang paling dicari oleh banyak perusahaan yang pertama adalah copywriter dan content writer. Seperti yang banyak dibahas pada berbagai artikel dan video di YouTube, di pekerjaan ini walaupun terlihat sama, namun nyatanya berbeda. Copywriter. Copywriter diarahkan kepada pembuatan tulisan yang memiliki gaya persuasif atau mengajak. Hal ini karena frasa-frasa tersebut ditujukan untuk menarik konsumen untuk membeli produk yang kita tawarkan. Content writer. Content writer memiliki tugas membuat tulisan yang sesuai dengan website ataupun deskripsi produk. Seorang content writer diharapkan mampu membuat tulisan yang bersifat informatif dan deskriptif. Web developer. Sejalan dengan proses migrasi ke ranah digital, semua sektor baik itu pemasaran, pendidikan maupun media informasi sekarang harus memiliki yang namanya ruang online atau website. Dengan adanya website, target informan maupun target konsumen mampu mengakses dengan mudah apa yang ingin dicari. Namun, siapakah orang di balik pembuatan rumah online ini? Tak lain adalah pekerjaan dari web developer atau pengembang website. Profesi web developer juga merupakan salah satu dari 5 profesi yang sangat dicari oleh perusahaan. Perusahaan akan berlomba-lomba untuk membuat website semenarik mungkin dan seinformatif mungkin untuk menggait pasar yang mereka inginkan. Bagaimana? Apakah kalian tertarik menjadi web developer? UI atau UX. Pasti kalian semua tidak asing dengan kata UI atau UX. Walaupun dalam berbagai artikel, kedua jenis profesi ini memiliki tugas yang berbeda. Namun sesungguhnya mereka saling melengkapi. Bagaimana sih kita memahami kedua jenis profesi ini? UI atau User Interface merupakan profesi yang berfokus pada pengembangan tampilan. Misalnya ketika kita mengunjungi sebuah website, ada pemilihan warna website. Kemudian penentuan konsep dan penggabungan item-item yang membuat pengunjung nyaman dengan websitenya. Hal ini merupakan fungsi dari UI. Dua profesi dari UI adalah desainer atau pembuat desain dari tampilan dan researcher atau peneliti. Bagaimana konsumen bisa tertarik dengan desain dan tampilan dari sebuah website. UX. UX atau User Experience merupakan bidang yang disebut sebagai bidang balik layar. Bagaimana bisa? Oke, jika pada UI tampilannya langsung bisa dinikmati oleh user, UX lebih berfokus pada bagaimana setiap bagian dari aplikasi memiliki fungsi dan alur yang jelas. Misalnya jika kita ingin mengklik pada menu home, maka user akan otomatis diarahkan menuju halaman depan, bukan malah ke menu keluar atau yang lainnya. Tugas utama dari UX adalah memastikan bahwa setiap komponen berjalan sesuai dengan algoritma dan fungsinya. Bagian-bagian dari UX ini adalah UX designer yang bertugas untuk mendesain sebagaimana sebuah sistem bekerja. Kemudian ada UX researcher yang berfokus pada meneliti bagaimana sistem bisa meninggalkan bekas yang bagus pada konsumen lewat algoritma yang ditawarkan. Digital marketing. Revolusi teknologi membuat sebagian besar manusia menghabiskan sebagian besar waktunya pada dunia digital. Hal inilah yang dimanfaatkan untuk menarik konsumen. Digital bermakna sesuatu yang bisa diakses tanpa harus memiliki bentuk fisiknya.
Kita ambil contoh saja iklan yang ada di Tron di perempatan jalan raya. Kemudian pada iklan yang kadang muncul di gawai kita. Profesi pembuat pemasaran di daerah digital inilah yang sedang dicari banyak perusahaan. Data scientist. Meningkatnya jumlah pengguna media online membuat data yang dihasilkan menjadi sangat banyak. Data yang dihasilkan dari pola kegiatan manusia di ranah online ini disebut sebagai big data. Nah, untuk menentukan pola tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, maka diperlukanlah orang yang bisa memahami dan menganalisis big data ini. Jika seorang data scientist mampu memetakan data yang random menjadi data yang terstruktur, maka akan sangat mudah untuk sebuah perusahaan mengambil keputusan kebijakan pada media online. Oleh karena itu, dibutuhkan skill yang bagus di bidang statistik, intuisi, dan pengambilan keputusan oleh seorang data scientist. Nah, bagaimana? Apakah kalian tertarik dengan 5 profesi yang paling dicari ini? Secara tidak langsung, jika kita ingin bersaing di masa depan, setidaknya kita harus menguasai 1 dari 5 pekerjaan ini. Karena dunia di masa depan akan terus berkembang. Siapa yang tidak terlibat akan terlibas. Sekian dulu informasi dari saya. Terima kasih.